Halo, apa kabar semua? Jadi hari ini saya akan membahas tentang chapter terbaru dari Black Clover, yaitu chapter 309. Di chapter kemarin itu udah ngebahas sampai Yuno udah punya 2 grimoire gitu. Nah, dan sekarang kita akan kemungkinan besar akan diperlihatkan gimana kekuatan dari grimoire Yuno yang baru gitu. Dan buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, silahkan subscribe. Kalau nggak suka, pokoknya subscribe aja dan tonton gitu. Dan sekarang langsung aja ke manganya. Saya ingin bacain cepat-cepat karena udah penasaran banget gimana gitu. Oke, chapter kali ini diawali dengan memperlihatkan grimoire baru dari Yunozi, yang dimana halaman-halaman di grimoire-nya ini secara perlahan terisi gitu. Dan di pojok itu ada lambang kayak bintang. Kemudian, waduh, ini berat sih. General masih ada dalam kondisi terdusuk oleh Zenon, dan Yuno udah kayak kerasukan elf lagi sih. Ada cahaya yang keluar dari tubuhnya kayak super saiyan. Nah, selanjutnya Zenon terlihat kayak tidak tahu menau gitu ya tentang apa yang terjadi dengan Yuno, tentang ada 2 grimoire yang dimiliki Yuno gitu. Tapi di sini buff Yuno nggak ngodak sih anjir. Bagian kepala samping dan sayap dari Zenon ditembak kayak laser cahaya gitu sih. Duh, viral masih di bawah dong. Oke, lanjut. Mata bagian kiri dari Zenon hilang sih di sini. Tapi saya yakin akan coba kembali sih. Zenon syok dan sepertinya yang mengena itu adalah gumpalan seperti cahaya gitu sih. Oke, masuk ke panel mengingat. Tapi nggak apa-apa, yang penting jangan ingat sama mantan aja sih. WK. Terlihat ada 3 orang duduk. Yang bisa dipastikan adalah ada raja, ratu, dan pangeran. Pangeran yang anak kecil dulu, yang anak-anak. Di sini adalah keluarga kerajaan Spade telah mewariskan jenis sihir spesial untuk generasi berikutnya. Ingat ya, telah mewariskan jenis sihir spesial untuk generasi berikutnya. Dan akhirnya di sini diperlihatkan sihir dari raja dan ratu kerajaan Spade, Loiche. Gimana sih nyebutnya? Ya intinya Loiche, atau bisa dibilang sang raja lah, ayahnya Yuno lah gitu. Punya sihir matahari. Padahal ini sih sihir tingkat atas ya, karena matahari loh. Tahu kan pernapasan matahari. Dan sang ratu Ciel, gimana sih nyebutnya, Ciel, memiliki sihir bulan. Sama-sama OP sih, kayak 2 bersaudara di Kimetsu no Yaiba gitu loh. Tapi ini nggak ngotak sih, ayahnya matahari, ibunya bulan. Ini udah overpower sih untuk sihir gitu. Dan menurut saya ini emang spesial. Nah, Zenon sekarang menerka-nerka kalau Yuno sebenarnya adalah, ayo, siapa ayo? Wih, dengan 2 grimoire, si anak emas pakai Star Magic. Dan di sini terungkap ya, kalau sihir asli Yuno itu adalah sihir bintang. Ayah matahari, ibu bulan, anaknya bintang. Menarik sih. Zenon akhirnya tersadar kalau Yuno adalah anak dari raja kerajaan Spade. Dan matanya di sini udah hampir pulih sepenuhnya sih ya. Ya, si Ben ngomong di sini kalau dia merasa kayak ketemu Yuno yang sesungguhnya. Terus kemarin siapa dong kalau bukan Yuno? Muka badasnya Yuno keluar nih. Tapi malah minta bantuan ke Bel lagi. Dan Yuno pun masuk ke mode Spirit of Zephyr lagi. Dan dengan 2 grimoire tentunya. Anjir. Oke, lanjut. Lah, wait a minute. Langris dan Viral tiba-tiba udah di sampingnya Yuno. Terus Viral kapan dia kabur dari Zenon gitu? Mungkin aja sih positif aja. Mungkin pas Yuno nyerang Zenon tadi sih. Oke, lanjut. Sebenarnya duo ini terkejut gitu ya. Langris pun sampai bertanya lagi ke Yuno di sini, siapakah sebenarnya? Dan dengan nyengir Yuno menjawab, aku adalah wakil Kapten Golden Dawn. Ya, tahu sih. Yang katanya pasukan kesatria sihir terkuat gitu, tapi biasa aja sih. Oke, lanjut. Dan di sini Zenon langsung nyerang ya. Tapi Yuno pakai kekuatan barunya, namanya Quartil Scutum atau perisai. Jadi sebenarnya bintang itu kayak gimana sih? Kok bisa jadi perisai gitu? Oke, lanjut. Yuno terperangkap lagi dengan sihir ruang yang sebelumnya ngebuat Yuno sekarat sih. Ini dah sihirnya ini. Tapi Yuno pakai sihir barunya yaitu Conjunction. Anjir, kok bisa teleportasi sih? Tadi udah perisai, sekarang teleportasi. Dan teleportasi ini antara pakai Sunshin, kekuatan dari planet Yadrat, atau Sunblast. Yuno ngebat banget buat ngalahin Zenon, karena dia sampai bilang setiap halaman grimoire-nya diciptakan untuk mengalahkan Zenon di sini. Dan next, Yuno mengeluarkan sihir Quartil Hasta atau tombak surgawi. Dan dada bagian kanan Zenon tembus.
terpolong kayak S dan Rengoku, WK. Dan Yuno merasa ini adalah saat yang tepat gitu. Oke. Jadi bintang itu bisa dijadiin perisai, bisa teleportasi, terus bisa nyerang juga. Serangannya juga nggak main-main. Nama tombaknya aja tombak surgawi gitu. Ini buffnya udah keterlaluan parah. Oke, lanjut. Di sini Zenon menunjukkan nafsunya gitu ya, dengan ingin sekali memodarkan Yuno, meninggoikan Yuno. Zenon ngeluarin tulangnya dan Yuno pakai pedangnya. Kayaknya sih pakai sihir angin sih ya. Dia pakai kekuatan yang lama gitu, nggak pakai kekuatan sihir bintangnya. Dan mereka di sini saling adu serangan. Jumlah tulangnya banyak banget. Tak kira Kimimaro sih di sini. Menariknya di sini nih sebenarnya Yuno dan Zenon punya perspektif masing-masing gitu loh, tentang apa yang dilakukannya. Intinya mereka merasa benar sesuai keinginan mereka gitu. Dan di akhir chapter kali ini mereka beradu pedang dan mengatakan akulah yang akan menang. Sama-sama dari kerajaan Spade sih, tapi kayaknya Yuno udah pasti menang sih ya, karena anak emas outdoor, ya nggak sih? Oke, jadi chapter kali ini tuh lumayan mengejutkan karena kekuatan dari sihirnya Yuno itu luar biasa overpower gitu. Saya nggak tahu wujud gimana bentuk dari bintang itu sebenarnya, kok bisa sampai ngeluarin perisai, ngeluarin teleporasi dan nyerang juga, dan serangannya juga nggak main-main gitu. Dan harapan saya sih sebenarnya Zenon biar power up lagi ya, biar bisa nyaingin Yuno dan bisa ngalahin Yuno lagi gitu sebenarnya. Tapi kemungkinan enggak sih, karena mungkin ini udah di akhir akan kalahnya Zenon gitu. Oke, jadi itu aja untuk chapter kali ini, pembahasan Black Clover kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, bye. Go tonight, stay